Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Marifadeni. Saya dari kelas 4C. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang Al-Khawarizmi sebagai bentuk penyelesaian tugas saya dalam mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Nama asli Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Selain itu, beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi dikenal di barat sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Kharizmi, Algoritmi, dan Algorismi, dan beberapa cara pengejaan lainnya. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 780 sampai 850 Masehi adalah zaman kegemilangan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230 Masehi. Ada yang mengatakan Al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Sumber lain mengatakan beliau hidup di Al-Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriyah atau 780 Masehi dan meninggal tahun 266 Hijriyah atau 850 Masehi di Baghdad. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah, Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru besar aljabar di Eropa. Beliau telah menciptakan pemakaian sekans dan tengan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, bekerja di Al-Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan Khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara penghitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Peranan dan sumbangsi Al-Khawarizmi yang berbentuk karya diantaranya adalah yang pertama itu adalah Aljabar wal Muqabalah. Beliau telah menciptakan pemakaian sekans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Buku inilah yang menjadi rujukan para ilmuwan Eropa termasuk Leonardo Fibonacci serta Jacob Florence. Yang kedua itu adalah Hisab Aljabar wa al-Muqabalah. Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah yang sebagian besar merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Neo Babilian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Khawarizmi. Yang ketiga itu adalah sistem nomor. Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang. Karya yang satu ini memuat sin konstan dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ini ialah orang yang pertama kali menemukan angka 0 yang digunakan hingga sekarang. Apa jadinya kalau misalkan kita di dunia ini tidak ada angka 0? Beliau juga berjasa dalam ilmu ukur sudut melalui fungsi sinus dan tangen, persamaan linear dan kuadrat, serta kalkulasi integrasi, kalkulus integral, tabel ukur sudutnya, tabel sinus dan tangen adalah yang menjadi rujukan tabel ukur saat ini. Yang keempat, Al-Khawarizmi adalah seorang ahli ilmu bumi. Karyanya Kitab Surat Al-Ard menggambarkan secara detail bagian-bagian bumi. Carnaylo penerjemah karya Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin, menegaskan bahwa tak ada seorang Eropa pun yang dapat menghasilkan karya seperti Al-Khawarizmi ini. Banyak lagi konsep matematika yang telah diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi. Bidang astronomi juga membuat Al-Khawarizmi terkenal. Astronomi dapat diartikan sebagai ilmu falak
atau pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Kepribadian Al-Khawarizmi. Kepribadian Al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam maupun dunia barat. Ini dapat dibuktikan bahwa G. Sarton mengatakan bahwa pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang timur, yang maksudnya itu mengarah ke Al-Khawarizmi. Tokoh lain, Whitman, berkata Al-Khawarizmi mempunyai kepribadian yang teguh dan seorang yang mengabadikan hidupnya untuk dunia sains. Beberapa cabang ilmu dalam matematika yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi seperti geometri, aljabar, aritmatika, dan lain-lain. Geometri merupakan cabang kedua dalam matematika. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah kitab Al-Ustugusat atau The Elements. Hasil karya Euclid. Geometri dari segi bahasa berasal dari perkataan Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan metri yang berarti pengukuran. Dari segi ilmu, geometri adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubungan dengan magnetit dan sifat-sifat ruang. Sekian pembahasan tentang Al-Khawarizmi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kegugupan dalam penyampaian kata-katanya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.